Mindset itu bisa mengubah pikiran. Kalau kita orang untuk mengubah mindset itu lewat qiraah, lewat membaca, dari membaca lalu kesadar. Agar orang sadar disebut ya ayyuhal mudatsir, kan itu kan. Orang yang berselimut. Artinya disebut seperti itu agar dia segera sadar. Tapi sadar itu kalau dia tidak bisa baca. Tatkala sadar maka biasanya bangkit, bangkit. Tatkala sudah bangkit biasanya berjuang jihad. Tapi untuk jihad itu ada syarat, ialah toharoh. Gitu kan? Wasiyabaka fatohir. Toharoh dari apa? Toharoh dari warnu jasafatu walatamu tastakir. Dan berjuang itu untuk Allah. Dan karena itu jangka panjang maka harus marobbaka fakabir walirobbika fasir. Indah sekali coba ayat-ayat Al-Quran ini kalau kita bisa menangkap. Saya sering merenungkan, membayangkan Allahu Akbar. Saya mendapatkan pengertian tentang akbar saja itu saya berbulan-bulan saya memikir. Iya memang luar biasa akbar. Ciptaan Allah itu maha besar. Saya dulu tidak peduli tentang kata-kata akbar ini. Sehingga ketika saya tidak ngerti akbar, saya ini terasa besar. Ternyata setelah saya renung-renungkan tentang akbar, saya ini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Saya dialog dengan teman-teman ITB. Saya disuruh ceramah di sana. Saya diajak merenungkan tentang akbar itu yang maha besar. Dulu gambaran saya yang makhluk dunia ini, benda-benda di jagat raya ini, yang besar kan hanya bumi, bulan, matahari. Itu yang besar. Tapi ternyata teman-teman astronom menemukan bukan bumi, bukan bulan, bukan matahari yang besar, tapi bintang itu juga besar-besar. Bintang itu besarnya melebihi bumi, melebihi bulan, melebihi matahari. Ternyata bintang itu. Kenapa sih? Karena jauh. Sampai guru TK sama kok katakan bintang itu. Itu bukan. Sahabat dulu bertanya, berapa nabi jumlah bintang yang banyak? Karena di Saudi Arabia kan tidak ada kabut, sehingga kalau malam kan lihat bintang itu banyak. Nabi pernah dites bersama berapa bintang itu. Nabi katakan bintang itu lebih banyak daripada pasir di laut. Bintang di atas itu lebih banyak dari pasir di laut. Dan itu bukan laut Malang Selatan. Tidak pernah di situ. Laut di seluruh dunia. Saya waktu itu bayangkan bintang yang besar-besar kok melebihi jumlah pasir di laut. Setelah saya dialog dengan orang itu, ternyata itu menurut bintang yang sudah terdeteksi dengan alat yang modern yang dimiliki itu tidak kurang dari 350 juta miliar. 350 juta miliar bayar. Bintang-bintang di langit itu yang sudah terdeteksi dengan alat modern itu tidak kurang dari 350 juta miliar. Padahal Oktober tahun yang lalu, tahun 2012 yang lalu, penduduk bumi di seluruh dunia yang di Indonesia 240 juta itu genep 7 miliar. Tahu ya kan? Penduduk bumi 7 miliar dibandingkan dengan 350 juta. Bahkan lalu kemudian ada ahli statistik kependudukan yang menghitung orang, tidak saja yang sekarang yang 7 miliar lebih itu, tapi dihitung sejak zaman Nabi Adam. Itu dihitung. Entah benar entah salah lah hitungannya. Kita akan bakal juga tidak punya data. Dan pernah itu ternyata hasilnya itu kita percaya tidak. Maka karena jumlah manusia yang pernah ada di muka bumi ini diberi bintang satu-satu, bintangnya belum habis separuh, manusia ini sudah habis. Semua manusia pernah di muka bumi diberi bintang satu-satu, bintangnya belum habis separuh, manusia ini sudah habis. Maka saya bisa membayangkan apa. Dari situ lalu kemudian saya bersemangat lagi. Jadi mindset itu
ya turun nambah, ya tafakaruna fi khalqis samawati wal ardh, membangun mindset ini. Dan yang membangun itu siapa? Ya kita sendiri. Jangan lalu kemudian mengatakan mindset saya belum terbangun. Sudah beberapa hari saya bangun mindset tapi tidak sukses-sukses. Kamu sendiri itu. Lalu kemudian yang itu pangkalan iskat memang betul, pangkalan kami menangis ini betul saya itu duduk. Kenapa pangkalan? Aku gemes sama sampai. Kenapa gemes? Sampai kok bisa mengubah kayak begini ini? Perguruan tinggi Islam biasanya tidak bisa dirubah. Ini sampai kok bisa berubah. Saya memang dekat dengan orang-orang yang suka melakukan perubahan seperti itu. Kang Soleh Kumpulono, karena itu saya juga dekat dengan Pak Abu Rizal Bakri, karena saya undang ke sini Pak Abu Rizal Bakri. Surya Paloh itu juga saya undang, yang namanya Pak sampai Dahlan Iskan juga saya undang, semua saya undang. Untuk apa? Untuk memberikan pengungkapan mindset itu, untuk menambah wawasan. Karena itu kalau sampai ingin wawasannya luas, maka bacaan sampean juga harus bacaan yang luas. Kalau bacaan sampean itu hanya misalnya malah pos, maka wawasan sampean juga malah pos. Bacaan sampean harus lebih luas daripada malah pos. Apa itu? Yang mengungguli Al-Quran itu tidak ada. Karena itu Al-Quran harus selalu dibaca untuk membangun wawasan yang luas. Yang kedua adalah pergaulan. Kalau pergaulan sampean itu hanya terbatas, maka wawasan sampai juga akan terbatas. Maka harus sampai bertemu dengan siapapun yang punya wawasan, punya pikiran Islam, bertemu dengan Tuhan lewat sholat 5 waktu, sholat malam. Itu sesungguhnya menurut rasa saya adalah membangun wawasan. Pergaulan kita tidak saja dengan manusia kecil-kecil, tapi juga manusia yang besar. Bahkan kita bergaul dengan yang maha besar. Kita tidak saja bergaul membaca buku-buku yang sederhana, tapi kita juga membaca buku yang tidak sederhana, ialah kitab suci. Maka kita akan punya wawasan dan mindset yang besar. Dan saya yakin kalian bisa. Dan dengan cara beginilah maka lalu kemudian pemuda masjid ini, LDK ini lalu kemudian menjadi produktif. Kita keluar dari sini lalu kita merasa pesimis, tetapi kita optimis. Orang pesimis, orang merasa rendah diri, merasa kalah, tidak tenang. Maka kita juga harus bangun jiwa menang, jiwa juara. Karena itu sejak kecil, sejak saya kuliah di sini, saya mengatakan saya nanti akan menjadi pengubah keadaan ini. Dan alhamdulillah dengan bermodalkan tekad ini, usia 64 tahun belum capek, belum lelah seperti ini. Dan saya masih akan mau menulis, saya masih akan mau membaca, dan saya mau berbuat sesuatu yang benar. Dan saya senang kalau kalian juga meniru seperti itu. Dan bahkan saya bangga kalau kalian di sini dengan cara-cara yang saya lakukan. Gedung-gedung ini kemarin tanya pada saya, Pak Imam, itu pilar-pilar sokonya kok gedung-gedung itu pilar-pilarnya gede-gede. Pilar-pilar itu tiang-tiangnya itu gede-gede. Itu apa maksudnya? Itu ada maksudnya. Jangan dikira itu tidak ada maksudnya. Maksudnya apa? Dia tanya pada saya. Itu terinspirasi waktu saya masih kecil di desa. Waktu di kecil saya masih kecil, itu saya suka melihara burung prit. Burung prit itu sakarnya kecil, tapi kalau saya punya kutilang agak gede. Tapi kalau burung itu burung perkutut, itu lebih gede lagi. Kalau saya punya burung bekisar, itu sakar saya 2 gede. Begitu juga kalau saya punya kelinci, maka namanya kelinci sakarnya ya kecil aja, kelinci. Tapi kalau saya punya kambing, sakarnya agak gede. Saya punya kuda, sakarnya gede. Saya kalau punya singa, maka saya buatkan kadang sakarnya gede sekali, bukan besi. Bahkan lalu kemudian saya amankan dengan macam-macam itu agar tidak ganggu. Jadi ternyata sangkar ini menggambarkan apa yang ada di dalam sangkar. Maka kalau kampus ini saya buat pilar-pilarnya gede-gede, maka di sini ini sesungguhnya yang di dalam itu adalah orang yang punya jiwa pikir. Sebab kalau sangkarnya gede, isinya murid. Sangkarnya gede,
lalu isinya itu hanya kelinci, maka jadi lucu. Ini kampus ini sudah saya bikin nggak gede-gede kayak begini, menggambarkan di dalamnya ini adalah orang-orang yang berjiwa dan pemikiran besar. Tak kala ada orang lewat di jalan Gajah Yana sana melihat gedungnya kayak gini, itu bulu kuduknya itu sudah berdiri. Di sini tidak sembrono. Ini ada orang-orang besar ini yang tinggal di sini. Tetapi kalau itu lalu kemudian gedungnya sudah gede, lalu di dalamnya itu isinya aku tadi kok belum makan pagi, sehari belum dinilai ini sama dia. Saya ingin kebesaran simbol-simbol ini juga akan mewarnai pikiran kalian. Kalian saya harapkan untuk berjiwa besar dan juga memiliki pikiran-pikiran besar. Nanti bisa membuat sesuatu yang besar untuk bangsa ini dan bahkan untuk dunia. Tergantung kepada bagaimana sampai membaca. Kalau ayat ini katakan bahwa di sini ada 29-30 negara yang kuliah di sini, maka saya kabarkan tidak ada alasan lagi sampai punya pikiran kecil, sebab pergaulan sampai sudah di seluruh dunia ini. Kalau sampai keluar dari sini usaha, maka dengan bertemu dengan orang Sudan, bertemu dengan orang Saudi, bertemu dengan orang Rusia, maka lalu peluang sampai juga akan lebih besar. Kemarin saya baru dari Sudan bulan yang lalu, saya menjadi kaget sekali. Dosen-dosen Sudan yang pulang ke sana itu, ternyata itu apa namanya? Dia suka dengan mebel itu, kursi yang besar itu. Di sana kan tidak ada pohon, tidak ada kayu, sehingga lalu tidak ada kursi besar itu. Kalau dia duduk di kursi besar, merasa dia itu besar, seperti raja. Karena itu lalu kemudian dia pergi ke mana itu, ke Jepara sana, membeli kursi. Dia pulang itu membawa kursi, coba. Lalu kemudian dia punya akal beli kontainer yang besar. Harganya kontainer itu 30 juta. Lalu kemudian ongkos angkut dari sini ke Sudan sana juga 30 juta. Berarti bungkusnya saja sama ongkos angkut 60 juta. Lalu kursi itu harganya 20 juta. Berarti 80 juta. Padahal kontainer itu bisa diisi berbagai apa itu namanya set. Dia ada 3, 4, 5 set kursi gede itu dimasukkan di situ. Bahkan lalu juga dimasukkan benda-benda lain sampai genteng saja dibawa ke sana. Genteng. Dia bawa genteng, bawa madu, dimasukkan di situ. Apa yang menarik buat saya? Ternyata di sana membuat heran. Ada orang yang melihat kursi besar itu heran. Dia lalu kalau boleh kursi itu mau dibeli kan? Berapa harganya? Berapa saja mau dibeli kan? Sampai 200 juta. Oh kalau boleh, oh dibeli. Satu kursi di sini itu harganya 2 juta, 20 juta. Di sana mau dibeli 200 juta. Jadi kalau beli kontainer satu angkut, ongkos angkutnya itu 30 juta, 60 juta, tambah 20 juta, satu saja itu sudah bisa dijual 200 juta. Berarti sudah harga berapa itu? 120 juta. Belum lagi isi yang lain begitu. Coba yang begini ini, apa tidak memberi inspirasi? Masa lalu kemudian kita tidak tunggu, saya nanti harus menjadi pedagang, lulusan malah harus menjadi pedagang. Pedagang apa? Bukan hanya pedagang jamu, pedagang apa namanya mangga dari Probolinggo ke sini, tapi pedagang ke Rusia, pedagang ke Slovakia, ke Bosnia, ke Sudan, ke Yaman, ke Iran. Jadi lulusan UIN malah menjadi pedagang tingkat. Apa tidak hebat ya? Kalau kita pikiran kita itu sana, kenapa lalu kemudian kita pesimis? Tidak ada. Saya kira itu waktunya sudah habis. Terima kasih sekali. Ayolah kita berpikir besar, berjiwa besar, dan berkarya besar. Selamat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Fayolus. Selanjutnya penyerahan cenderamata yang akan diserahkan oleh Tuan Beberapa Kampus Menjelaskan